Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya dalam pembahasan materi pelajaran matematika. Sekarang kita akan membahas materi tentang bentuk akar, yaitu yang pertama menyederhanakan bentuk akar. Nah, bentuk akar ini sebenarnya materi kelas 9 untuk bab pertama, semester pertama. Nah, dulu di kelas 6 kita sudah mempelajari tentang perpangkatan. Nah, karena akar itu kebalikan dari perpangkatan. Nah, kalau di kelas 6, misalnya saya ingatkan kembali perpangkatan waktu kelas 6, 1 misalnya 1 pangkat 2. Ini berarti 1 kali 1 hasilnya 1. Nah, lalu 2 pangkat 2. Ini hasilnya berapa? 4. Ya. 3 pangkat 2. Ini hasilnya 3 kali 3 yaitu 9. 4 pangkat 2. Ini hasilnya 16. 5 pangkat 2 hasilnya 25. 6 pangkat 2 hasilnya 36. 7 pangkat 2 hasilnya 40. 9. 8 pangkat 2 hasilnya 64. 9 pangkat 2 hasilnya 81 dan seterusnya. Nah, kita balik. Kalau ini perpangkatan 1 pangkat 2 hasilnya 1. Sekarang kalau kita balik, ini akar dari 1 hasilnya 1. Akar dari 4 hasilnya 2. Akar dari 9 hasilnya 3. Akar dari 16 hasilnya 4 dan seterusnya. Nah, kalau ini, ini akarnya tidak bulat. Kalau kita lihat di sini akar dari 12, ini tidak ada nih akar 12. Karena 9 tahu-tahu 16. Akar 12 berarti di tengah-tengah ini. Hasilnya nanti bilangan pecahan. Nah, kita bisa menyederhanakan bentuk ini. Bagaimana dia lebih sederhana. Nah, contoh yang pertama di sini ada akar 12. Nah, kita pikirkan akar 12 ini berapa kali berapa? Ya, 12 ini bilangan berapa kali berapa yang salah satunya itu bisa kita akarkan. Ya, 12 perkalian dari 4 dikali 3. Mengapa kita ambil 4 kali 3? Karena 4-nya ini bisa diakarkan. Akar dari 4 itu 2. Nah, berarti bentuk sederhananya 2 akar 3. Nah, sekarang nomor 2 atau yang B, 8. 8 ini berapa kali berapa yang salah satunya bisa diakarkan? Berapa? 8 ini 4 dikali 2. Karena akar 4 di sini adalah 2. Jadi bentuk sederhananya 2 akar 2. Yang C, 32. 32 ini kira-kira berapa kali berapa yang salah satunya bisa diakarkan? Nah, 32 berapa? 16 dikali 2. 16 kali 2 kan hasilnya 32. Mengapa kita ambil 16 kali 2? Karena 16 ini bisa diakarkan. 16 akarnya 4. Nah, 4 akar 2. Sekarang yang D, 50. Akar 50. Akar 50. Kita cari lagi berapa kali berapa yang salah satunya bisa diakarkan. 50 berarti 25 dikali 2. Nah, 25. Akar 25 berapa? Yaitu 5. 5 akar 2. Yang E, 48. Akar 48. Nah, ini berapa kali berapa kira-kira yang salah satu angkanya bisa diakarkan? Berapa? 16 dikali 3.
16 kali 3 hasilnya 48. Akar 16 berapa? Akar 16 4. Jadi 4 akar 3. Nah, sekarang 75. 75 ini berapa kali berapa yang salah satunya bisa diakarkan? Berapa? 25 dikali 3. Nah, akar 25 berapa? 5 akar 3. Baik, kita lanjut. Nah, kita ke bagian kedua, yaitu operasi bentuk akar. Yang bagian A yaitu penjumlahan dan pengurangan. Nah, kalau tadi kita sudah menyederhanakan bentuk akar. Nah, kalau sekarang kita jumlahkan atau kurangkan bentuk akar tersebut. Syaratnya, bentuk akar ini, bilangan bentuk akar ini bisa dijumlah atau dikurang kalau akarnya sama. Nah, kita lihat di sini, misalnya akar 3 bisa dijumlahkan dengan akar 3, akar 2 bisa dijumlahkan dengan akar 2. Kalau dia tidak sejenis, misalnya akar 3 ditambah akar 5, itu tidak boleh, tidak bisa kita operasikan. Contoh, yang pertama, 2 akar 3 ditambah 3 akar 3. Di sini sudah sama-sama akar 3. Tinggal kita jumlahkan 2 tambah 3. 2 tambah 3 hasilnya 5. Ini 5 akar 3. Yang kedua, 2 akar 2 ditambah 5 akar 2. Sudah sama-sama akar 2 nih. Tinggal jumlahkan 2 tambah 5. Hasilnya 7. 7 akar 2. Yang ketiga, 5 akar 3 dikurang 2 akar 3. Tinggal kurangi 5 dikurang 2. Hasilnya 3 akar 3. Nah, yang keempat, 2 akar 2 ditambah 3 akar 2 ditambah akar 2. Kalau ketemu yang seperti ini, akar 2, akar 3, akar 4, akar 5, dan sebagainya, kalau dia tidak ada angka di depannya, ini sebenarnya ada 1. Cuma tidak ditulis. Ingat ya, ada 1 tapi tidak ditulis. Jadi 2 akar 2 ditambah 3 akar 2 ditambah akar 2, 2 ditambah 3 ditambah 1. 2 tambah 3 5 tambah 1 6, berarti 6 akar 2. Lalu nomor 5, akar 8 ditambah 5 akar 2. Nah, ini tidak sama akarnya, tapi bisa kita operasikan. Bagaimana caranya? Akar 8 ini kita sederhanakan. Kembali ke materi sebelumnya tadi, yaitu menyederhanakan bentuk akar. Akar 8 ini kira-kira berapa kali berapa yang salah satunya bisa diakarkan. Nah, karena di sini ada 2, berarti ini 2, nanti ini 2. Ini kan akar 2, berarti di sini juga akar 2 nanti. 2 dikali berapa? 8. 2 dikali 4. Nah, karena 4 bisa diakarkan. Ditambah 5 akar 2. Akar 4 berapa? 2. Berarti 2 akar 2 ditambah 5 akar 2. 2 tambah 5, 7. 7 akar 2. Nah, untuk nomor 6. Di sini akar 48 dikurang akar 12 ditambah 2 akar 3. Ini juga tidak bisa dioperasikan karena akarnya beda. Bagaimana supaya dia sama? Nah, kita sederhanakan. Di sini ada akar 3, berarti ini juga pasti akar 3. Biasanya akar 3 dia. 48 ini berapa kali berapa? Yang salah satunya bisa diakarkan. Nah, 48 itu 16 dikali 3 dikurang 12, ini 3 dikali berapa? 3 dikali 4 ditambah 2 akar 3. Akar 16. Akar 16 berapa? 4. 4 akar 3 dikurang akar 4 berapa? 2. 2 akar 3 ditambah 2 akar 3. Tinggal jumlahkan atau kurangkan nih.
4 kurang 2 berapa? 2. 2 tambah 2 hasilnya 4. 4 akar 3. Ya. 4 dikurang 2, 2. 2 ditambah 2, 4. Jadi hasilnya 4 akar 3. Baik. Nomor 7, 6 akar 5 dikurang 20 akar 20 ditambah akar 45. Ini juga sama. Ini di sini kita lihat ada akar 5. Ini kira-kira biasanya dia juga mengandung akar 5. 6 akar 5 dikurang 20 itu kira-kira berapa kali berapa? Berapa kali 5? 4 kali 5. Nah, 4-nya ini bisa kita akarkan nanti. Ditambah 45 itu perkalian dari 9 dikali 5. Karena 9 bisa diakarkan. Akar 9 itu hasilnya 3. Nah, tinggal kita sederhanakan. 6 akar 5 dikurang akar 4 berapa? 2. Berarti 2 akar 5 ditambah akar 9 berapa? 3. 3 akar 5. Dah tinggal kita jumlah atau kurangi. 6 dikurang 2 hasilnya 4. 4 ditambah 3 hasilnya 7. 7 akar 5. Kita lanjutkan bagian B, perkalian dan pembagian bentuk akar. Nah, kalau tadi kita sudah membahas tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Sekarang untuk perkalian dan pembagiannya. Nah, untuk perkalian dan pembagiannya ini kita tinggal mengalihkan saja akarnya. Nah, ini berbeda dengan penjumlahan atau pengurangan. Kalau penjumlahan dan pengurangan bisa dioperasikan kalau akarnya sama. Kalau ini tidak sama pun tidak masalah. Dia bisa dikali atau dibagi. Contoh yang pertama, akar 2 dikali akar 3. Tinggal kita kalikan 2 kali 3 berapa? 6. Berarti hasilnya akar 6. Nah, contoh yang kedua, 2 akar 3 dikali 4 akar 2. Nah, kalau dia seperti ini, kita kalikan 2 dengan 4-nya. 2 kali 4. Lalu kita kalikan akarnya. Akar 3 dikali 2. 4 kali 2 berapa? 8. 2 kali 3 berapa? Atau 3 kali 2 berapa? 6. Berarti hasilnya 8 akar 6. Yang ketiga, akar 5 dikali akar 9. Nah, 9 ini bisa kita akarkan. Akar 9 itu berapa? 3. Nah, berarti akar 5 dikali 3 itu kita tulis dulu 3. 3 akar 5. Lalu nomor 4, akar 32 dibagi 2. Tinggal kita bagi. Akar 32 bagi 2. 32 bagi 2 berapa? Hasilnya 16. 32 bagi 2, 16. Nah, 16 ini bisa kita akarkan. Nah, akar 16 berapa? 4. Nah, yang kelima, akar 50 dibagi akar 2. Tinggal kita bagi. 50 dibagi 2, akar 25. Nah, akar 25 ini adalah 5. Nah, yang terakhir, 6 akar 8 dibagi 2 akar 2. Nah, ini kita bagi yang 6 dengan 2-nya. 6 dibagi 2. Lalu akar 8-nya kita bagi dengan akar 2. Nah, tinggal bagi. 8 bagi 2 berapa? 6 bagi 2 hasilnya 3. 8 bagi 2 hasilnya 4. Berarti 3 akar 4. Nah, 4 ini masih bisa kita akarkan lagi. Akar dari 4 berapa? 2. Kita kalikan, tinggal kita kalikan. 3 kali 2 hasilnya 6. Nah, itulah tadi materi tentang bentuk akar. Dari penjumlahan dan pengurangan, dan yang terakhir perkalian dan pembagian. Semoga bisa
dipelajari dengan baik. Dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.